Hari ini bersama Guntur yang dulunya Last Day Production, sekarang lagi sibuk di Hoto. Apa kabar? Baik, Bang Masih Ade. gak sih Last Day Production itu? Udah enggak. Itu bubar atau berhenti atau gimana sih? Sebenarnya karena yang skrip itu kan si Pau Pau. Itu dan dengan kesibukan dia, punya anak, punya ini gitu kan. Udah nggak ini lagi Dan ya? Bang Ade kan tahu sendiri kan kalau kita konten apalagi yang skit gitu kan Lama. kelihatannya gampang tapi kan produksinya itu sangat Bener, lama gitu kan. Memakan waktu Akhirnya apa? banget. Sepakat bahwa kita udah nggak ada lagi ya guys gitu atau gimana tuh? Enggak, Bubarnya? jadi sebenarnya gue selalu kayak bilang ke si Pau Pau, ayo yuk gitu, gitu loh. Tapi dianya yang kayak Jadi kayaknya udah nggak ada deh gitu ya? iya. Soalnya udah nggak ada kelanjutannya lagi, udah nggak ada itunya lagi. Iya, tapi kita pengen banget dan lagi kangen banget lah gitu lah. Ngonten di Last Day Production. Iya, kalau dulu kan udah enek gitu ya 7 tahun tiap hari cuma ngonten gitu-gitu kan. Sekarang udah bisnis jadinya pengen banget gitu balik lagi. Paham lagi. Karena dulu tuh kita kan angkatan lama banget ya. Kita kan bareng-bareng lah pada zaman dulu itu. Iya. Last Day Production, terus ada gua, ada Bayuska, ada yang lain-lain. Dan gua ngeliat Last Day Production itu termasuk salah satu yang diangkat TV tuh. Gua ngeliat di Metro TV ada Last Day Production lagi bikin syutingan di kelas kalau nggak salah tuh. Oh. Ada tipe-tipe atau apa gua nggak Iya, tahu tuh. iya, iya. Dan gua ngerasa kayak anjir nih bener. YouTube tuh udah bisa diangkat menjadi mainstream ya itu karena kalian gitu, karena Iya. keberadaan kalian. Nah sekarang yang sering lewat FYP gue justru lo sama foto ini. Oh iya. Gue awalnya bingung gue. Kayak ini Guntur mau ngapain? Heeh. Awalnya gue pikir Pau-Pau. Oke. Karena kan gue terakhir main ke tempat kalian, Pau cerita tuh, bang aku ada foto segala macam. Nah gue baru tahu ternyata kalian rekanan. Gimana ceritanya lu bisa dari YouTuber tiba-tiba kok udahlah gue bisnis aja gitu. Itu kenapa tuh awalnya gimana tuh? Itu satu awal sebenarnya ada 2 alasan bang. Jadi alasan pertama adalah gue kan dulu sempet obesitas lah. Ya gue ngeliat tuh perjalanan lu. Betul. Nah itu setelah gue obesitas itu gue baru sadar kayaknya kesehatan tuh penting. Oke. Apalagi di umur-umur kayak kita gitu kan udah masuk kepala 3, kepala 4 itu tuh udah gak bisa sesantai itu. Kayak di umur 20 kita mau makan yang santai sembarangan tiap hari tuh ya udah sehat-sehat aja. Iya. Tapi umur 30 makin lama makin berasa kayak pokoknya makan apa namanya makan manis-manis, makan durian dikit aja udah pusing gitu kan, udah leher kenceng gitu-gitu. Terus. Nah, terus alasan kedua adalah mungkin gue juga bosan konten. Kayak tiap hari kerjanya tuh sama doang, cuma kayak ngedit, syuting, nge-script, ngulang lagi kan, tiap minggu kayak gitu kan. Terima duitnya kita ngarepin dari brand gitu kan. Iya, Jadi kayak bener. berasanya kayak nggak ada kontrol ya. Oke. Gitu loh, kayak kedepannya masa gue mau hidupnya begini-begini terus gitu. Tapi waktu itu Karena baik-baik ada aja. Maksudnya secara kerjaan di konten itu nggak ada problem tuh. Sebenarnya nggak ada problem, tapi karena kita udah lama nggak ngonten juga, jadi udah nggak ada sumber pemasukan yang tetap juga dari konten. Oh. Jadi mau nggak mau Hoto ini harus berhasil gitu. Berarti kalian secara kolektif lagi bosan juga ya dengan konten nih? Iya. Kayak udah lagi capek-capeknya ya? Iya. Itu mau ngapain sih gitu ya? Mm-mm. Bisnisnya langsung Hoto atau sebelumnya kalian bikin apa dulu gitu? Sebelumnya ada Apa tuh? yang si Biote itu kan yang si Oh tahu gue. Iya. Tahu. Anissa diundang waktu itu. Iya. Sebelumnya ada itu. Betul. Nah itu ada kalian barengan lagi juga? barengan. Oh lu dan Pau juga? Selalu barengan. Oh gitu. Iya. Nah tapi itu kenapa nggak lanjut si Biot nih? Sekarang sih masih Masih ada. ada. Sih, masih ada. Oke. Dan kenapa di tengah lo bikin Biote itu kok bikin Hoto? Kenapa nggak lo kencengin di situ aja? Nah karena balik lagi gimana ya, kita kan ngelihat juga apa namanya pasar yang lagi bergerak kayak gimana gitu kan. Dan menurut gua untuk si Hoto ini menurut gua ini adalah salah satu yang kayaknya masyarakat tuh butuh banget Oke. gitu. Jadi emang kayaknya ini harus dilakukan lah gitulah. Oke. Kemarin juga sempat rame gue ngeliat ada yang ngecek Hoto tuh pakai Bener. apa food teknologi apalah Iya, itu iya, terus iya, ternyata ada food tech. kandungan gulanya apa segala macam. Food tech. Itu lumayan tuh jadi krisis juga ya pada saat itu apa gimana? Betul. Terus apa yang terjadi? Lo ngapain tuh? Nah setelah itu juga kita sebenarnya berterima kasih ya. Maksudnya kan pada saat itu kita juga belum yang benar-benar gede banget gitu kan. Nah masalahnya kan akhirnya dengan dicek seperti itu, akhirnya kita tuh ngelakuin yang namanya uji lab
sebulan 2 kali. Jadi kalau emang nggak sesuai dengan label nutrisi yang ada di Hoto, kita nggak jadi taro kayak gitu. Karena waktu itu kan ada kendala kayak dari produksinya kan kita pakai bahan natural, bahan alami gitu kan. Dan bahan alami sendiri setiap season kayak gitu dari misalnya dari metode penyimpanan itu akan mempengaruhi dari kadar nutrisinya. Oh, berarti waktu itu ada persoalan di penyimpanan atau memang dari pabrik ada yang nakal mencoba ngurangin produksi apa? Enggak ya? Ada. Jadi itu emang, purely fluktuasi dari bahan baku dan emang maksudnya akhirnya setelah kita cek lagi ya udah kita netapinnya itu jadi lebih gede. Oh, I see. Jadi gulanya misalnya yang biasa kita cek 5 gram, udah deh kita nggak mau ini jadi masalah lagi, jadi kita naikin 6 gram. Oh, di labelnya. Iya, jadi kalau misalnya ada skip kelebihan dikit gitu kan, ya udah ada gitu marginnya. Ada marginnya. Karena kan mungkin setiap saset yang dicek itu pun juga bisa beda gitu loh kadang. Tapi lo cara ngehandle-nya asik sih. Maksudnya bukannya malah kan kadang banyakan brand owner langsung kayak enggak nih salah nih. Kayak lo oke, makasih ini jadi masukan buat kita perbaikin ke depannya kan. Iya. Dan akhirnya malah jadi makin berkembang gitu. Iya. Oke, wah seru juga ya. Jadi emang tuh challenge-nya ya untuk bikin brand di zaman sekarang. Karena semua orang bisa komentar, semua orang bisa ngecek. Betul. Pas awal-awal muncul apa komentar-komentar yang datang dari netizen ini pada bingung kah ini barang apa? Awal-awal tuh sebenarnya kita nggak mau terlalu muncul dulu Bang Radit. Oke, artinya apa tuh? Jadi jadi Hoto ini berjalan 6 bulan sampai 7 bulan itu tanpa gue as a founder muncul kasih tahu nih gue punya produk ini. Gitu. Karena kita mau ngetes dulu gitu. Maksudnya gimana sih gitu, pasar nerima gak ya kalau kita muncul tanpa founder gitu. Kalau Biotek kan si Papa udah langsung muncul nih dari awal. Itu masuk akal tuh. Karena kan orang jadi mikir lu mau beli karena Guntur sama pau-paunya atau mau beli karena emang ini pas sama kebutuhan lu kan. Betul. Oke, terus apa yang terjadi waktu itu? Zaman sekarang sebenarnya kalau ada foundernya as a brand itu pasti jauh lebih cepet lah. Maksudnya untuk orang nerima produknya, orang buat tahu produknya itu udah kita buktikan di sana gitu loh. Jadi pas setelah gue muncul itu baru penjualannya naik. Sebelumnya emang ada agak kesusahan gitu juga lah untuk kasih tahu ada produk bagus loh begini-begini ke orang-orang. Tapi as gue masuk gitu kan, itu tuh kayak cepet banget gitu loh. Dan mungkin orang juga jadi ngerti produknya ini sebenarnya apa sih dari video-videonya. Karena marketingnya juga jadi lebih mudah kan. Setuju. Gue ngelihat lo ada konten Zero to Hoto ini juga seru banget. Udah ada 7 episode ya kalau gak salah ya. Terus episode 1 aja langsung nendang banget tuh. Lo ngomong lo ngejual mobil lo demi ini. Terus yang satu kenal lagi ternyata punya mobil impian tidak semembahagiakan itu. Iya benar. Itu tuh gimana ceritanya tuh? Sebenarnya kan kita udahlah kayak tadi sebelumnya gue cerita kan emang kita udah nggak ada pemasukan lagi dari konten gitu loh. Jadi mau nggak mau ini brand itu harus works. Mau nggak mau kita udah mempertaruhkan segalanya lah di sini. Kayak gitu. Dan pastinya kan kalau bisnis banyak banget nih yang nggak kepikiran butuh ini, butuh itu gitu kan. Tiba-tiba butuh modal ini, apa yang kita maksudnya kita forecastnya 6 bulan ini pertama langsung ada penjualan dan lain-lain. Tapi ternyata di bawah ekspektasi, mau gak mau pasti harus ada yang dikorbankan gitu kan. Nah sebagai pebisnis ya mau gak mau waktu itu awalnya sih sebenarnya gue beli mobil itu juga duit pas-pasan Bang Radit. Itu dari konten ya? Iya, OKB itu kayak ada duit nih gitu kan. Ya kan waktu itu bisnis lagi going well gitu kan. Ya udahlah langsung lah, yakin nih kedepannya terus ada. Itu sport car tuh. Iya, tapi habis beli nggak berapa lama kemudian langsung bisnisnya kayak lagi turun gitu kan. Kayak gitu. Terus tiba-tiba ada rencana bikin Hoto, injek sana injek sini gitu kan. Iya, mau nggak mau harus jual. Nah, sekarang ada keinginan beli lagi nggak? Ada pasti. Katanya ternyata nggak membahagiakan itu. Tapi tetap ada. Gak bisa hilang, gak tahu kenapa. Padahal tadi kalau Anissa nonton dia udah mau potong bagian itu tuh. Oh gitu ya. Usah beli mobil. Oke. Selalu ada gak bisa hilang dan tapi sekarang sadarnya adalah malu sekarang kalau gak punya duit yang banyak banget tapi udah beli mobil kayak gituan.
Oh, Jadi bilang sendiri kayak ada limitnya lah, kalau gue misalnya punya duit segini gue baru boleh beli. Kalau dulu kan kayak pas-pasan kan, ada duit segitu ya udah beli aja yang penting mamer. Oke. Kalau sekarang malah kayak mau bawa mobil begituan tapi sebenarnya duitnya nggak ada, malu ke diri sendiri. Oh, dulu tuh maksudnya pas-pasan duitnya segitu langsung Nggak dibeli gitu mobil. banyak lah, iya. Wah, iya sih agak maksa berarti ya pada saat itu Maksa. ya. Karena ada keinginan kali ya, gue pengen ngerasain deh gitu kali. Iya. Sekarang keinginannya udah digaruk tuh. Udah Udah terlalu pernah ada mungkin ya. ya, udah pernah. Oke, berarti awal-awal lu banyak miss soal hitungan berarti ketika bikin foto. Banyak banget. Ternyata butuh ini, butuh itu gitu. Jadi Banyak tuh banget. Dan over PD kali Bang ya. over pede sama produknya akan laku. Iya, akan laku cepet. Karena kan pada saat kita lakuin di Biote gitu kan, itu kan cepet banget awal-awal. Sedangkan kita kan kirain wah bakal gampang nih gitu kan. Tapi ternyata awal-awal kita coba nggak muncul sebagai founder, ternyata ini ya gitu, penyebarannya nggak segitu cepet. Nah makanya lo bikin episode 2 Cerita Foto menjual 2 juta produk ke seluruh Indonesia. 2 juta produk kejual. Total udah lebih bahkan. Gila. Udah lebih. 2 juta bro, lo bikin beginian 2 juta, gila sih. Iya. Dari sosial media. Kebanyakan penyebaran kita sosial media untuk iklan-iklan ya. Kita gedenya di sana. Gimana lo strateginya apa nih? Gimana caranya kok bisa sampai 2 juta? Penyebarannya dengan cara apa? Konten seperti apa yang lo bikin? Kalau menurut gua sekarang mungkin kebanyakan pasti kita sosial medianya itu sangat besar. Bukan sosial media ya, sebenarnya ads internet. Ads digital ads-nya itu kita lumayan besar di sana. Oke, ads digital berarti lo bayar IG ads ya? Iya, bayar IG ads. Oke, Facebook ads segala? Iya, betul. Juga. Termasuk kan Meta. Oh iya, ininya YouTube, iklan YouTube pakai Google Ads. Iklan YouTube juga ada, Google Ads juga ada. Oke. Tapi kita kenceng di Meta Ads. Nah itu gimana cara ngitungnya? Nih gue pengen belajar nih. Kan kayak misalnya lo ngiklanin Hoto, satu kali penayangan kan ada berapa tuh? Kayak biasanya kita kasih budget kan kalau mau iklanin. Berarti lo harus ada untung ketika ngiklanin itu kan? Betul. Nah hitungan lo gimana? Berapa persen dari iklan lo akan balik gitu? Kalau intinya gini, kalau kita memproduksi iklan yang jelek, kalau kita iklanin, otomatis boncos. Oke. Karena kalau kita taruh duit lagi, ikannya sebarin lagi iklan di situ gitu kan, ya iklannya nggak bakal ngegulung. Oke. Gitu. Jadi iklannya itu harus bagus dulu, konten is king lah intinya. Oke. Nah setelah kontennya super duper relevan, bagus gitu kan, menolong orang gitu kan, pokoknya ada benefitnya buat orang. Nah kita mau iklanin itu jadi namanya cost per resultnya, CPR-nya itu jadi sangat rendah. Makin rendah itu bagus, yang artinya misalnya iklannya CPR-nya 20.000 gitu ya misalnya ya. Oke. Nah jadi setiap kali kita iklanin 20.000 akan ada yang ngeklik sampai ke WhatsApp buat ngechat WhatsApp kayak gitu. Oke, jadi CPR-nya 20.000 itu untuk mencapai orang sampai ngeklik ke WA. Iya, sampai tapi tergantung. Iya, tergantung. Jadi kalau konten makin bagus ya CPR-nya makin rendah. Oke. Misalnya bisa sampai 15.000, wah itu udah iklannya udah winning banget lah. Iklannya udah bener-bener murah istilahnya buat sampai orang dengan cost 15.000 aja orang sampai mau ketik satu kali WA. Oke, berarti itu bisa diskalain ya. Kalau lo dapat ternyata CPR-nya 15.000, lo dapat iklan yang bagus. Kalau gitu lo gempur iklan aja. Betul. Sebanyak-banyaknya. Iya, tapi kan balik lagi psikologi seorang kan bisa bosan kalau lihat iklan itu mulu. Jadi harus ada di refreshment, dan belum tentu yang 15.000 kita segede-gedein itu. Tapi kan ada ukurannya juga. Misalnya ya kayak tadi penonton udah bosan, udah jenuh lihat iklannya. Jadi nggak bisa yang 15.000 dikaliin gitu. Nggak bisa gitu ya? Nggak sesimpel itu juga. Dan ada bottleneck di yang terima WA kan? Bottlenecknya adalah ya untuk saat ini kita cuma bisa nge-track sampai lu klik tombol WA kita. Tapi kita nggak tahu pas udah lu klik itu, pas ngobrol sama admin itu mereka beneran check out apa enggak. Oke. Belum sampai sana. Iya, maksud gue kalau emang iklannya berhasil itu kan sampai WA tuh. Iya. Terus lo gempur berapa ratus miliar. Kan yang terima WA juga bengkak tangannya kan. Iya. Bentar Pak, infus dulu gitu kan. Iya. Pasti kan juga repot kan ini kan. Iya. Tapi gitu ininya adalah kita banyak distributor juga. I see. Jadi bukan WA-nya bukan ke admin pusat kita doang, tapi kita sebar ke untuk kita lebih nge-push pembeli gitu kan, customer buat beli sama distributor kita.
Oh, ada itunya juga. Jadi nggak beban pengiriman, pembelian di lu semua. Betul. Jadi apa maksudnya? Misalnya nih orang yang paling simpel lah, misalnya orang di Papua gitu pengen beli, kan nggak mungkin kalau kita pusat sendiri doang kita jual, kita kirim dari Jakarta kan ongkirnya terlalu mahal, orang juga nggak bakal mau beli. Nah itu lo bisa distribusi ke Papua karena lo distribusinya gede, maka ongkos distribusi menjadi lebih rendah gitu ya? Iya. Tapi itu juga PR-nya di awal. Untuk cari distributor sebanyak itu juga jadi satu PR lagi. Ada problem apa sama distributor dulunya? Awal pasti kan kayak ini produk apaan sih, bakal laku gak sih? Oh jadi mereka gak berani ngambil? Iya dong. Oh I see. Itu kan belum ada bukti gitu-gitu kan. Gitu. Makanya iklan menjadi penting juga. Karena dia bisa lihat, oh ini kok emang dipromoin kok, ini pasti oke gitu kan. Tapi kan mereka gak bisa lihat ini dipromoin dari mana gitu. Jadi kebanyakan ya... apa namanya kalau kelihatan di sosial medianya udah aktif gitu kan, bisnisnya emang kelihatan ini, dari word of mouth-nya juga udah jalan. Wah gila pusing banget, gue bayanginnya udah pusing. Gue kayaknya nggak bisa deh gue kayak gitu. Oke, sekarang produknya. Semua produk kan memecahkan masalah. Hoto ini memecahkan masalah apa buat konsumen? Kalau menurut gue tadi gue bilang ada urgensi bahwa orang Indonesia butuh ini produk adalah karena menurut gue ini kita apalagi khususnya di Indonesia itu makanannya itu yang menyebabkan penyakit yang kita alamin di hidup kita. Itu udah pasti. Karena kayak misalnya ya yang paling begonya gitu ya. Kita makan nasi uduk gitu-gitu kan. Itu seratnya cuma timun. Timun itu juga cuma 1 piece gitu loh. Gitu. Jadi kita sama sekali nggak cukup makan serat di hidup kita sehari-hari. Ya itu bener sih. Betul. Karena gue dibilang dokter gue juga harus banyakin serat. Betul. Nah setelah gue foto makanan gue setiap hari, gue baru sadar seratnya di bagian mana gitu. Iya. Nah berarti ini makanan yang ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan serat sehari-hari. Betul. Makanya ini paling kanan lo kasih nih high in dietary fiber ya. Segi serat pangan. Ya. Oke, seberapa tinggi seratnya dan untuk memenuhi berapa persen nih? Kita jadi ada 6 gram. 6 Oke. gram serat 1 saset dan rata-rata biasa orang butuh 20-30 ya. 20-30 serat per hari. Jadi kalau minum 2 kali aja itu udah 12 gram ya. Udah 12 Iya, udah setengahnya ya. Udah hampir seperempat, sepertiga. Berarti ini semua awalnya dari problem lo personal. Betul. Dan lo jadikan produk. Betul. Dan lucunya tuh awal-awal sebenarnya pas kita launching produk ini, kita nggak tahu ini akan seefektif itu untuk bikin asam lambung, untuk menyelesaikan masalah kesehatan kayak asam lambung dan GERD. Oh iya. Jadi kita belum tahu. Karena kan kita pasti kita emang kan ngetes, tapi kan kita nggak ngetes sebesar itu ke masyarakat Indonesia. Kayak gitu loh. Nah ternyata dengan orang yang kita cari tahu ya, ternyata dengan orang nambahin kebutuhan serat di dalam badan dia aja, itu tuh masalah-masalah kesehatan yang kita alamin itu bisa berangsur-angsur hilang. Kayak gitu. Misalnya contoh orang yang kebanyakan sekarang asam lambung, GERD dan lain-lain gitu kan. Mereka punya GERD, punya asam lambung karena lifestyle mereka gitu loh. Kayak kurang makan serat gitu loh. Tapi kan orang yang asam lambung dan GERD itu kalau misalnya ketemu dokter gitu kan. Ya pasti kan dokter langsung saraninya oke, lu pakai obat. Walaupun ada mungkin saranin pakai makan buah-buahan dan sayur-sayuran lebih banyak. Tapi nggak akan mereka kayak gue makan buah-buahan sayur-sayuran ya tiap hari ya gitu. Iya. Karena nggak terbiasa gitu loh. Iya emang sih. Iya kayak kita tiba-tiba banyakin ya sayur-sayuran, buah-buahan gitu ya. Kadang susah, kadang seminggu kemudian balik lagi ke kebiasaan. Iya. Apalagi kita mau pesen GoFood, online gitu kan, makanan online. Ya pasti balik lagi ke kebiasaan kita yang biasa. Karena sesusah itu buat nyari makanan yang seratnya banyak. Iya itu bener sih. Karena gue tuh sampai brokoli kan, gue malam jadinya coba makan brokoli. Tapi makan brokoli itu pegel. Ini emang remeh banget sih. Makan brokoli. Iya. Pegel aja kan gede ya. Jadi gak tahu. Buat gue kayak kok pegel makannya. Sampai akhirnya gue gunting-gunting pak. Ah seriusan? Iya. Gue gunting brokolinya. Jadi mohawk. Enggak dong kan. Brokoli mohawk. Gue gunting-gunting. Brokolinya gue gunting-gunting. Jadi kecil-kecil. Jadi lebih gampang buat dimakan. Iya. Nah tapi itu kan gak praktis ya. Setuju. Gue
Iya, gue mau makan dulu harus dipotong kecil-kecil apa segala macam. Kadang-kadang di luar lupa gitu kan. Dan gue juga nggak tahu sih itu memenuhi kebutuhan serat berapa. Tapi kan pasti memenuhi juga. Tapi artinya sekarang itu udah nggak gue lakuin lagi. Karena benar kata lu, susah banget untuk menjadikannya habit. Ya. Nah kalau ini mau buat ini supaya lebih praktis gitu maksudnya. Praktis, enak juga. Jadi gampang gitu konsumsi. Nah, gua nih nggak tahu, gua nggak ngerti apa-apa ya. Tapi kalau di sini tuh ada tulisan added with 15 unique grains. Ya. Berarti grains itu seratnya juga tinggi, nggak cuman hanya sayuran hijau gitu maksudnya. Betul. Dan maksudnya kenapa kita pakai grains? Karena grains adalah salah satunya yang bisa dikemas dalam bentuk seperti ini. Kalau buah-buahan, sayur-sayuran, kadar airnya kan sangat banyak mereka. Jadi nggak bisa dibikin bentuk kayak gini. Artinya untuk penyimpanan lebih gampang spoiled. Iya. Kalau buah-buahan atau sayur. Iya betul. Kalau ini kan emang mereka padet kan. Ini ada corn, ada jagung, ada soybean, ada red rice. Ya. Glutinous rice, ada black soybean. 15 unique grains. Main ingredientnya ada oat, purple potato. Oh ini ubi Jepang ya? Ubi Jepang. Oh gue suka banget ubi Jepang. Ubi ungu. Iya ubi ungu. Sama ada malt. Gimana caranya lo bisa punya resep ini gitu? Lo ngapain gitu? Riset, konsultasi atau gimana? Karena gue nggak kebayang gue lo bisa nemuin ada harus pakai grain segala macam. Pasti kita riset. Setelah riset juga mungkin produk multigrain ini pasti kalau di Indonesia gitu ya tren produknya adalah kita kan pasti ngikutin produk luar negeri. Kayak gitu. Dan waktu itu gue ngelihat ada multigrain gitu kan. Dan akhirnya kita riset coba beli beberapa dari luar negeri dan kita coba kayaknya cocok gitu. Tapi lucunya multigrain ini walaupun di luar negeri udah ada duluan nggak sekencang di Indonesia Bang Radit. Maksudnya apa? Penjualannya? Penjualannya. Itu kenapa? Karena kalau kita ke luar negeri sendiri itu ya, misalnya let's say kita ke Amerika apa ke Eropa lah contohnya ya. Makanan mereka tuh lifestyle mereka nggak begitu ngundang penyakit kayak asam lambung, GERD, penyakit pencernaan. Karena mereka kan makannya itu lebih sehat-sehat daripada di sini. Apalagi tes di Europe kalau kita makan, mereka tuh makanannya kan yang nggak begitu berasa. Bener gak? Iya. Sedangkan kalau di sini kan berasa, goreng-goreng, gitu, minyak. yang bumbunya banyak banget. Di Asia lah gitulah. Tapi kan produk yang kita datengin itu biasa yang kita pasti patokannya nih antara Eropa apa Amerika nih gitu loh. I see. Kayak gitu. Apa bedanya sama produk yang di luar? Hoto mencari pembedanya di mana tuh? Supaya ada uniknya gitu. Satu adalah kita sendiri, kita giling sendiri, kita punya grain. Oh iya? Iya, jadi mungkin kita sekarang ya, kalau dulu kita satu-satunya pabrik yang punya mesin penggilingnya sendiri buat giling grainnya. Kalau yang lain mungkin harus ambil dari luar gitu loh, langsung kayak multigrain satu, kalau kita giling sendiri. Berarti di pabrik lu itu bentuknya udah bener-bener bahan raw-nya. Bahan raw dulu. Baru kalian giling sendiri. Iya. Anjir, repot banget ya. Tuh kita giling terus ada pemanasnya, ovennya gitu. Ntar bentuknya jadi kayak ciki gitu loh. Ada ciki citos gitu loh. Bentuknya yang kayak gitu. Ntar baru dihancurin lagi, baru jadi bubuk. Wah ini kan udah berjalan cukup panjang. Secara varian rasa ada berapakah atau cuman ini doang atau gimana? Ada untuk saat ini ada 2. Ada 2. Which is ini yang di depan kita ini. Iya. Apa aja itu bedanya? Edamame dan purple potato. Yang ini rasa edamame. Oh berarti lebih dominan edamamenya gitu? Jadi yang ini nggak ada purple potato tapi ada edamame. Oh I see. Tapi yang ini ada protein. Oh ada protein dari? Protein dia kita pakai whey juga. Oh pakai whey protein. Isolate whey. Yang ini nggak pakai whey. Nggak pakai. I see. Lo pakai whey ini karena lo strength training. Itu. Dan kita sadar maksudnya bahwa lu sehari-hari walaupun lu butuh serat, tapi sebenarnya protein juga butuh. Bener. Jadi itu lebih all in one. I see. Apalagi yang buat suka olahraga nih kan. Kadang kayak gue sendiri tuh kayak maulah yang ada proteinnya. Kayak gitu kan. Nah minum hoto doang kurang. Ya udahlah bikin yang kita ada yang protein. Berarti ini setelah yang edamame setelah yang ubi duluan keluar kan? Betul. Nah ini menjawab persoalan di market juga gitu? Iya. Karena banyak yang nanya atau lu aja pengen gitu? Karena gue aja pengen. Iya ya, semua ini masalah lu berarti ya. Iya sebenarnya kita juga jadinya lebih kalau dari masalah kita sendiri tuh kita jadi bisa menyampaikan
ke market lebih baik. Bener. Karena kalau kita ambil dari kebutuhan market, kadang kita nggak bener-bener ngerti juga Bang Radit kan. Jadi kita nggak bisa kasih tahu keluh kesah kita dengan baik gitu kan. Dan jadi lebih personal kan jadinya. Betul. Oh makanya konten-konten jualan hotonya juga personal banget ya. Dan sebenarnya untuk untuk stand out di era zaman sekarang kita harus jadi personal ya sih Bang Radit. Iya sih. Iya. Nggak bisa jadi general lagi kan. Yang general tuh udah ditinggalin kan. Nah terus episode 3 lo nih. Rahasia bisnis hoto, ketemu partner yang cocok. Berarti sama Pau kan. Iya. Tapi kan kalian mantan pacar. Itu gimana caranya supaya punya relationship profesional yang masih seru meskipun lo kan punya hubungan romantis juga sebelumnya sama Pau kan. Iya. Itu gimana caranya? Caranya mungkin salah satu kuncinya adalah pasangan yang ngerti juga kali ya. Kayaknya ya. Maksudnya pasangan yang ngerti itu apa? Dianya maksudnya atau istri gua. Oh istri, oke. Iya gitu loh. Dan dari pasangan dianya juga yang ngertiin itu dulu sih. Oh bahwa kalian punya history. Iya. Oh. Iya dong gitu kan. Kan ada juga pasangan yang gak bisa ngerti nih apa gimana. Kayak gitu. Sedangkan ini pasangan kita sendiri kayak gue sama pasangannya si Pau gitu temenan gitu loh. Apa sih yang lo dapetin dari Pau sebagai partner yang menurut lo kayaknya gue kalau partner sama orang lain gue gak dapet deh gitu. Satu adalah dari masalah duit. Kayak kita tuh udah saling ngerti dan saling udah fair-fairan aja lah. Percaya? Iya percaya gitu loh. Kalau duit kecil udah gak usah dipusingin. Apa kayak gitu. Dan mungkin dari segi sisi kerja gitu loh. Kayak misalnya kayak tadi gue bilang kan dia visionernya. Sedangkan gue lebih ke eksekutornya. Selama gitu. ngembangin hoto pernah ribut gak tapi? Sering banget. Sering banget? Iya. Biasanya soal apa tuh? Banyak ya gitu ya. Kayak mungkin karena kebawa juga karena kita pernah menjalin hubungan gitu kan. Jadi kan kalau orang yang pernah menjalin hubungan itu pastinya kita lebih kalau mau ngambek-ngambekan itu lebih berani dibandingkan kalau kita dari temen gua bete sama lu nih pasti kan agak nggak enak gitu kan. Nah sedangkan kalau kayak gini kan kita jadi kayak wah lu betein aja gue langsung berani ngomong lu begini lu kok begini sih lu begini gitu kan. Tapi mungkin itu satu hal juga yang bikin kita jadi bisa long last karena kita jadi kalau ada masalah apa ada yang gue nggak suka dari dia ada yang dia nggak suka dari gue kita langsung ngomong nggak ada nggak enakan. I see. Itu yang bikin kita mungkin juga jadi bisa ke bawah sampai sekarang. Karena kalau lu partneran sama orang terus cuman iya doang. Iya. Nanti masalah diiyain. Betul. Jadi harus ada yang jagain. Betul. Dan kita tuh udah saking kenal lama gitu kan. Udah kayak hampir 10 tahun kenal, 12 tahun kenal. Jadinya kayaknya udah tahu gitu. Kalau udah ngambek nih misalnya lagi marah gitu kan. Udah 5 menit kemudian bisa biasa aja. Karena udah saking taunya. Ya udah deh ini ntar juga baikan lagi. Jadi kayak udah tahu oh ini maksud lo apa ya. Kayak dia ngomong gitu misalnya kita lagi meeting sama yang lain gitu kan. Dia ngomong begini, gue udah tahu oh ini sebenarnya arahnya mau ke sini ya. Kayak gitu. Jadi mungkin itu yang bikin kita jadi lumayan kuat lah. Dan lumayan mungkin keuntungannya dalam berbisnis bareng adalah itu. Jadi lo rekomen gak kalau bisnis sama mantan pacar sebenarnya? Susah ngomong juga ya. Ahnya panjang tuh. Karena nggak banyak orang juga bisa ngerti. Iya, dan nggak banyak orang kita. kayak kalian kan. Iya, nggak banyak orang kayak kita. Dan ada beberapa gua ngepost tentang Pau malah di komen netizen ada yang bilang, ih maksudnya lu istri lu lagi LDR gitu sama lu kan. Tapi lu masa bikin satu video reels khusus mantan lu gitu kan. Padahal kan nggak ngomongin ke sana kan. Iya, padahal maksudnya gue bikin kayak begini juga intinya lebih apa adanya lah, personal aja gitu. Being real aja maksudnya bisa loh hubungan kayak begini dan dari bahkan dari istri gue yang bantu ngeliatin reelsnya bagus apa enggak gitu. Dia juga is okay aja. Ya kadang netizen juga dia ada insekuritasnya dia diproyeksin ke lu. Yes. Mungkin dia punya pacar yang lagi ya apa mungkin sama bagi mantannya. ya, orang-orang kan nggak nyaman banget gitu kan lihat Iya. gila kalau gue punya suami tapi dia masih mau temenan sama mantan tapi kan dia orang nggak tahu sebenarnya. Iya. Iya udah temen banget lah. Itu kan hidup lu, hidup gua kan beda gitu kan. Standarnya kan nggak sama kan. Iya, tapi yang gue sadar adalah orang Indo belum bisa lah terima senerima itulah kalau untuk temenan sama mantan. Betul. Istri lo juga sempat nasehatin lo buat aktifin akun Instagram buat bikin konten. Iya. Akhirnya lo bikin konten pendek kan? Itu dari istri. Itu dari mungkin yang gue mulai ngonten lagi kan setelah gue udah nggak nge-YouTube kan, gitu. Gue mau nanya lo satu hal yang
bener atau enggak, ini cuman hipotesa gue doang. Bahwa kita yang dulunya ngerjain konten panjang di zaman itu dengan semua hal yang proper, skrip yang rapi, tiba-tiba ada konten pendek yang dibikin dengan instan, itu ada rasa kok gini sih? Itu gitu. identity crisis banget bang. Ada tuh waktu itu. Banget lah. Gila, gue gak bayangin lagi. Apalagi tipe konten lu sih, yang sangat rapi, dipikirin, tiba-tiba harus bikin. Itu gimana lo melompati ketidaknyamanan lo untuk bikin konten pendek? Betul, dan kita kan jadi kayak ego sih. Kayak ngelihat gitu, gila ya. Dulu tuh konten yang kita tahu kan harusnya begini nih baru laku gitu kan, baru viral. Sekarang lihat ada yang lebih muda-muda dari lu, lebih banyak gitu kan. Bisa lebih bikin video, editnya nggak pakai banyak tapi mereka lebih udah rame naik gitu kan. Buaya skoliosis aja rame. Gue nonton itu. Nah terus gimana cara ngelompatin itu? Membuang ego kreator panjang lo ini? Kalau gue tetap pasti masih samain dengan style gue. Gitu loh. Kalau gue emang orangnya nggak bisa spontan. Gue penulis lah. Gue lebih ke penulis gitu loh. Gue suka pikirin konsep dan ini. Gue nggak bisa spontan dan gue nggak enjoy melakukan hal yang spontan. I see. Kayak gitu. Jadi gue tetap true to ourselves, tapi lebih lu harus modifikasi biar tetap relevan sama zaman sekarang. Kayak contohnya pasti editannya jadi lebih cepet. Kan kita nggak mau buang waktu orang-orang kan di zaman sekarang. Iya. Tapi gitu. tetap ada gaya lo juga sih. Gue ngeliat lo ada monolog, terus abis itu lo kasih gambar, abis itu monolognya di tempat yang lain. Iya. Gue ngerasa sih ada crafting di situ kan. Betul. Cuma ngomong depan kamera doang gitu. Tetap kalau dari konten tetap harus dari diri sendiri ya bang ya. Tetap harus. Kita harus ngelakuin apa yang kita suka, baru orang lain appreciate. Kalau nggak bakal bisa. Berarti berkat istri lo tuh, maksa-maksa lo tuh. Itu. Lo sempet kayak apaan sih? Iyalah pasti kan. Konten itu panjang. Gitu. Iya, kita kan pasti kayak, apalagi kan waktu itu kan udah nggak konten lama, Instagram juga udah nggak aktif gitu kan. Disuruh kayak gitu kan, malas juga ya apa sih gitu kan. Ternyata itu yang bikin itu naik. Yang bikin foto gede. Iya. Yang bikin lo jadi gede juga sekarang ya. Tapi yang penting kan lo gak spontan. Makasih. Agak telat tapi makasih. Oke, yang terakhir nih ada episode 6 dan 7. Lo gak nyangka punya tabungan puluhan miliar di usia 34 tahun. Iya. Which is itu dari Hoto berarti? Ya, kebanyakan dari Hoto. Wah. Itu berarti kalian tabungan itu artinya lo narik dividen kan? Ya, atau gimana? Betul. Wah gila, berarti udah profitable dari tahun-tahun awal ya? Udah. Gila bro. Kita setahun aja itu udah profitable. Gila ya, padahal banyak bisnis yang, kan orang bilang bisnis 30%, hanya 30% yang berhasil kan. Sisanya kan ini. Berarti dari awal dan gak ada funding dari luar? Gak ada. Wah gila sih. Cara lo nge-scale up Hoto tuh sebenarnya gara-gara apa sih? Bisa secepat dan seprofitable itu? Apakah benar dari konten atau dari ads kita? Dan sebenarnya kita juga agak kaget, kita shock gitu loh. Dan kita timnya itu satu kantor juga nggak terlalu banyak, sebenarnya cuma 30 orang kalau dibandingkan dengan orang-orang yang sampai 200 orang gitu kan satu kantor. Kita cuma 30. Untuk skala Hoto ini biasanya karyawannya 200. Iya. Oh, ini lo cuma 30. Cuma 30. Yang gue main itu gak sih? Iya betul. Oh itu karyawannya cuma segitu? Itu doang. Iya. Oke, berarti memang semua karena ketepatan kontennya ya. Kalau sekarang di sini orang pada nonton terus bilang, oke, gue akan bikin Facebook Ads sama IG Ads ya. Kalau konten lo juga nggak bisa membuat orang punya take action ya sama aja bohong kan? Tapi kalau boleh ngomong, satu yang paling penting dari konten adalah produknya. Oke. Gitu. Karena kalau orang udah itu nomor satu harus produknya dulu. Bener, karena kalau orang udah beli dia nggak suka sama aja bohong. Betul, dan itu ngefek ke kitanya Bang Radit. Kayak kalau kita tahu produknya bagus, kita juga semangat. Kita juga tahu lah maksudnya mau bikin orang keluar duit 300.000 gitu kan sampai beli produk kita tapi nggak ada guna buat mereka. Kita kan hatinya juga pasti sebagai manusia ada kayak, ngerti gak sih? Iya. Gue nipu ya. Gue bisnis nih bohong ya gitu loh. Tapi kalau produknya sendiri emang bagus, lu tahu bisa ngebantu orang, lu tahu emang buat diri lu sendiri deh, at least kepake. Iya. Otomatis gue jadi kayak semangat banget, pol-polan banget. Udahlah, gue mau semua orang Indonesia konsumsi ini karena gue emang tahu itu bagus buat mereka.
Iya, dan poinnya adalah lo beneran dari keresahan pribadi. Iya. Itu poinnya. Berarti lo tetap minum tiap hari kan? Minum tiap hari. Wow. Biasanya gimana jadwal minum Hoto lo ini? Kalau sekarang gue lagi kurangin karena gue lagi ada produk baru. Jadi gue lebih konsumsi produk baru itu. Oh gitu. Iya. Under Hoto juga? Under Hoto juga. Tapi biasanya gimana dulu? Itu setiap abis workout lo minum satu atau? Gue minum biasa gue sebelum workout. Karena pagi-pagi kan gue workout. Gue butuh tambahan energi dulu. Kalau nggak biasa lemes. Oke. Iya, jadi gue minum satu gitu. Tapi sekarang karena udah keluar yang mame, gue minumnya yang hijau. I see. Karena Karena udah sekalian ada proteinnya. Ya produk baru apa? Belum bisa ya dibocorin ya? Gua Bisa, penasaran dulu. Apa sih? bisa. Ini baru pertama kali dibocorin di sini. Oke. Jadi 2 bulan lagi kita bakal keluarin yang rasa baru, rasa coklat. Rasa coklat. Iya. Oke. Dan awal tahun depan kita bakal keluarin yang bentuk padat bar. Oh iya, kayak grain bar gitu ya? Iya. Wah itu bisa masuk supermarket dan kawan-kawan tuh. Iya. Rencananya gitu juga? Iya, itu juga. Iya pasti. Tapi itu juga balik lagi ke keresahan. Bahwa? Keresahan diri sendiri. Ya itu adalah? Kayak yang kalau coklat, bikin rasanya itu sama persis sama yang Hoto ungu. Jadi dia nutrition facts-nya sama, seratnya sama. Tapi rasanya coklat. Karena gue bosen minum yang ungu mulu, butuh rasa baru gitu. I see. Gue suka banget coklat lagi. Iya, Gua kita bawain ya. Oke, nanti kita cobain Bang Radit. Ada. Mau dong, gue terakhir main ke tempat lu dikirim 1 box Hoto semua. Kaget juga gue. Ada Hoto banyak banget. Oke, Gitu. sama yang bar tuh masih tahun depan. Iya. Supaya itu keresahan pribadi juga. Iya. Karena lo pengen bawa-bawa tuh. Pengen bawa-bawa dan kadang bikin ini gitu kan masih capek gitu kan. Gue mau yang langsung cepet aja deh gitu loh. Kan waktu itu tahun lalu gue sempet lari juga. Ya. Nah mau pakai lari, aduh kayaknya susah ya bikin ini sambil lari. Ya agak susah sih. Iya, agak susah. Iya. Agak susah. Makanya gue bikin yang bar. Dan yang bar itu enak banget Bang Radit. Rasanya apa? Gue berani kita udah cobain sama satu market di Indonesia yang bar-bar. Gue berani bilang itu rasa bar paling enak. Apa rasanya? Ada yang ubi, ada yang coklat. Ada ubi juga. Oh itu beda-beda. Enggak, rasanya yang ubi. Jadi pengembangan Hoto nih macam-macam. Kalau gue lihat Hoto kerjasama juga sama dokter dan tenaga ahli. Betul. Serta melalui penelitian menunjukkan hasil positif dalam membantu penurunan berat badan. Nah itu kayak apa kerjasamanya dan gimana tuh? Jadi ada satu dokter kita ajak kerjasama dan kita minta dia untuk bikin riset ilmiahnya juga. Kalau apakah Hoto ini beneran bisa gitu loh. Dari segi ilmiahnya mendapatkan manfaat kesehatan yang real. Oke. Kayak gitu. Dan ternyata bisa. Apa hasilnya? Berapa persen penurunan apa segala macam itu gimana tuh? Untuk ininya jadi Hoto terbukti bisa menurunkan kolesterol dan berat badan ketika dikonsumsi. Oke, secara rutin? Secara rutin. Untuk persenannya mungkin ya pasti agak berbeda-beda ya dari setiap orang kayak gitu. Tapi itu terbukti bisa. Oke, pokoknya kesimpulannya itu secara saintifik. Secara saintifik. Oke, Guntur, nah tadi lo udah cerita banyak. Sekarang gue mau dapat insight dari sisi marketplace-nya. Oke, kita langsung ngobrol aja sama temen gue nih. Oke. Teman SMA gue nih, Guntur. Iya tadi udah cerita-cerita. Seru-seru. Dari kompas.co.id. Thank you Mutun. Boleh ya manggil Mutun? Boleh gak apa-apa, gue dipanggilnya Mutun di sekolah. Dulu Bang Radit gimana pas Waduh. SMA? Tolol ya. Gue pertama kali ketemu di lapangan bola, masih lapangan Santiago berdebu itu. Iya. Kita ada nama lapangan TBC. Apa tuh? Jadi tiap kali main batuk-batuk karena debu masuk mulu. TBC. Jadi nama Santiago berdebu. Itu nama Santiago berdebu. Kita main bola dulu. Main bola awalnya. Cuman akhirnya lu di PMR kan? Iya, abis itu gue masuk. Main bola. Dia masuk bola. Anaknya sekarang kenapa jadi ngobrol sih? Oke. Tapi anaknya dia main bola sekarang. Main bola. Oke. Data ini di sebuah perusahaan yang menganalisa data dari marketplace. Dan gue tuh seneng banget ngulik data soalnya. Apalagi tadi kan udah cerita perjalanan bisnisnya Hoto seru banget. Dari sisi datanya sekarang, apa yang bisa lo ceritakan yang mungkin masih ada hubungannya sama Hoto? Thank you nih kesempatannya dan wah congrats Hoto nih keren banget sih. Gue share kenapa gue bilang keren. Pertama gue mau share dulu terkait jadi produk-produk yang ada keyword-keyword terkait GERD, terus asam lambung, makanan sehat untuk lambung, itu trennya lagi naik. Gue kasih tahu, jadi semester 1 tahun ini dibandingin dengan semester 1 tahun lalu, itu demand-nya atau penjualannya naik 32%. 32% penjualan yang berhubungan dengan lambung? Iya.
dengan GERD, keyword-keyword itulah di produknya. Dan kan kalau di marketplace ada deskripsi produk tuh. Jadi kita ambilin keyword-keyword itu, kita teliti, itu penjualannya naik in total 32%. Oke, Berarti berarti kategori makanan minuman ya. berarti banyak orang mencari makanan minuman yang aman buat lambung. Berarti kita semua rata nih sakit lambung ya, sakit lambung semua ya. Gak tau deh, karyawan gue udah beberapa masih muda-muda kena. Ini kita GERD semua kena. Gitu. Gua kena, istri gua ada naik mulu tiap pagi. Nah itu mungkin ya karena itu juga, jadi emang ada keresahan di situ ya. Bisa nggak sih ini gulanya jadi 0 sebenarnya? Bisa, Tapi nggak mau aja. karena rasa Gini Bang Radit, kalau gula sampai yang bener-bener 0 nggak bisa. nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Karena kan kita produknya alami. Pasti ada gula Maksudnya alami. iya, jagung gitu kan pasti ada gulanya. Berarti tidak ada gula tambahan. Gula tambahan ada Oke. buat bikin enak. Nah itu nggak bisa, nggak ada lo nggak mau ngeluarin satu produk yang sama sekali nggak ada gula tambahan gitu misalnya. Bisa tapi paling jadi 2 gram, 1 gram, nggak bisa sampai yang 0. Dan rasanya juga kurang ya. Rasanya juga kurang. I see. Karena ini produk yang gue mau tuh bisa dikonsumsi orang tiap hari yang enak. I see. Kayak gitu. Dan masalahnya buat gue sekarang personally gula itu bukan musuh. Etis kalau kita konsumsinya itu nggak banyak. Dan Oke. kan kita emang butuh gula untuk beraktivitas. Betul. Otot kita kan butuh gula gitu loh buat menjalani kehidupan sehari-hari. Dan yang penting kan masih masuk di bawah rekomendasi gula harian. Betul. Iya, iya, Dan iya. ini tuh menurut gue rasa nomor 1. Karena orang Indonesia emang harus sukanya yang enak gitu kan. Dan Iya, iya, kalau iya. nggak enak mau minum tiap hari juga males. Karena ini tuh kita bikin tuh sebagai pengganti snack juga gitu loh. I see. Harus enak jadinya daripada lu kayak ngemil yang yang buat craving di mulut doang malam-malam tapi nggak sehat. Iya, Ngemil, martabak, ya mendingan hoto. Kalau dengan gula pengganti kayak stevia itu rasanya berubahkah atau gimana? Berubah. Oh, Berasa banget Kayak kayak kimia malah ya? nggak natural iya. I see. Kayak gitu kayak nggak enak. Oh itu dilemanya ya berarti. Dilemanya kayak kita makan manisnya tapi manisnya kok kayak long lasting banget terus ada nukiknya gitu. Iya, iya, Ya, iya. stevia kayak gitu. Terus apa lagi? Datanya apa lagi? Oke, terus yang kedua terkait Hoto juga nih. Jadi keyword yang terkait dengan grain, multigrain itu juga naik banget. Grain dan multigrain naik. Nah, Oke. penjualan naik banget. 92% kenaikannya. Keyword grain sama multigrain. Nah, gue nggak tahu juga nih kenapa. Itu kan grain sama multigrain kan kesannya asing ya, asing Iya. ya. Tapi itu demand-nya penjualannya naik 92% semester 1 ini dibandingin semester Enggak, itu 92% itu tinggi banget. tinggi banget. Itu dibandingin year to date yang tahun lalu. Iya, jadi semester 1 6 bulan Oh, tahun semester ini dibandingin 6 bulan semester 1 tahun 2024. Berarti 2 kali lipat. 2 kali lipat. Dan nggak tahu tahun depan bisa jadi masih tinggi kemungkinan besar ya. Kenapa ya orang nyari multigrain itu? Mungkin erat kaitannya dengan tadi nggak tahu deh grain sama lambung. Oh, Serat mungkin gitu ya. nggak tahu. Mungkin keyword-keyword itu yang melekat kali. Tapi specifically multigrain dan grain itu kalau kenaikan yang buat soal lambung 30%, multigrainnya 90%, berarti kan memang Korelasi. Iya, maksudnya dicarinya sangat-sangat spesifik sekali Iya, untuk itu iya. gitu. Ya, untuk ya mungkin makanan sehat itu sekarang yang ya itu ya biji-bijian gitu kali ya, grain, multigrain gitu kali ya. Memang gue waktu tahun lalu lagi nyari-nyari juga tuh soal multigrain itu tuh. Dan ternyata ada macam-macam ya. Ada muesli, lo tau gak sih muesli? Ya, atau muesli. yang Iya, kacang-kacang iya, apa? iya. Mungkin orang lebih aware kali sekarang ya. Dengan Yang kacang-kacang, Iya, dengan betul, multigrain biji-bijian betul. gitu. Biji-bijian kali. itu kali ya, grain itu ya. Kalau dari kalian dari sisi edukasinya Ada. tuh ada. Ada. Oh, mungkin kita ngaruh bilang juga emang sih. grain ini sangat bagus buat kesehatan dan lain-lain. Dan itu juga mungkin yang menyumbang kenaikan orang jadi search gitu kan. Mungkin juga itu. Karena kan iklan lo efektif kan. Kayak tadi lo bilang lo gedenya dari ads kan. Ya. Oke, lalu. Oke, kalau kita lihat tadi kategori makanan minuman yang ada grain multigrain tadi, Hoto itu market share-nya 66%. Jadi angka-angka tadi yang sebut pas ngobrol, ya make sense. Lu berarti dia market leader di Market leader banget, bukan ya dominasi banget ya. Kalau 60% tuh kan biasanya kalau market leader 35, 34, 30, 20. Foto 66%. 66%. Kok lu biasa aja sih? Lu Iya. kenapa dia biasa aja sih? Ada. Wah, thank you. Lu biasa aja. Ya gue pas ngulik-ngulik, wah gila 66% sih. Wah udah. Gila sih, itu dengan karyawan 30 orang kan? Iya, sekarang tim kita.
Wah berarti emang wah gila sih. Gue harus belajar banyak sama Guntur sama Pau nih. Dan I think kok bisa ya? missionnya jadi menarik ya buat kategori makanan atau brand seperti Hotto ini bisa ngedrive market yang lebih sehat sih menurut gue. Kalau udah 66% tuh berarti kan everybody listen to Hotto sekarang hari ini ya. Ya minimal orang beli. Iya. Beli dan yang paling banyak doi. Iya. Dia ngomong apapun terkait kesehatan ini apalagi terkait dengan lambung itu most likely mungkin orang akan dengar. Tapi brand-brand lain yang multigrain selain Hotto tuh sebenarnya di market banyak. Ada banyak. Oh ada banyak. Ada banyak. Setelah kalian sukses dengan ini juga banyak yang bermunculan. Pasti. Oke, tapi dia tetap 66%. Yes. Ini kita nggak ngitung yang palsu-palsu ya. Itu Iya. juga. Ya kalau ada yang palsuin biasanya kompetitor juga banyak sih. Lo ada strategi khusus nggak untuk mempertahankan market share-nya Hotto ini? Dengan cara apa? Lo ngecek kompetitor kah? Mereka bikin apa? Lo coba antisipasi atau gimana tuh? Enggak begitu sih. Enggak sama sekali ya. Lo fokus sama diri lo doang. Fokus sama diri kita. Gila sih. Karena mungkin Oke kita banget loh. base-nya mulainya dari content creator kali ya Bang Radit ya. Jadi kayak kita ngelihat produk ini juga kayak seperti karya jadinya bukan seperti bisnis. Aduh, masuk akal lagi. Mungkin mindsetnya kayak gitu kali ya. Karena kan kalau mulainya dari bisnismen mereka akan ngelihat ntar kompetitor ada begini apa gimana gitu kan. I see. Kalau kita karena mungkin base-nya itu jadi kita nggak, malah kadang tuh kita berasa nih misalnya lagi ngobrol soal bisnis. Buat gue sendiri gue ada yang kayak malah nggak nyambung, maksudnya apa sih nih orang ngomong butuh ya di bisnis kayak begini ya. Kadang tuh kayak gitu. Iya. Karena yang kalau gue lihat, lo nggak nyari funding dari luar tuh pertama. Lo bootstrap kan semuanya. Yang kedua, tadi gue nanya dia nggak berangkat dari data. Tadi aja pas lagi ada data, gue nanya-nanya, apa sih yang lagi rame, yang lagi laku? Mungkin ada produk yang bisa gue bikin. Kalau lo sama sekali enggak. Jadi dan lo juga soal growth, ya udah lo jalan as it is saja. Selama lo senang lo lakuin. Itu Mentalitas kreator sih, memang kayak gitu. Iya. Bikin lagi, perbaikin, bikin lagi, perbaikin. Betul. Emang itu kerjaan kita kan. betul. Wah, tapi unik. Lo kan sering ketemu bisnis ya? Iya. Ini beda nih. Beda. Karena kita biasanya kan jargonnya amati tiru modifikasi ya. Iya, Jadi keberadaan event Kompas.id untuk sebenarnya untuk mengedukasi bahwa oke, kalau lo mau bikin sesuatu, ada lo contoh-contoh yang udah sukses. Jadi coba lihat nih data-datanya. Kita bantuin ngulik justru. Gitu, bantuin ngulik nih based on data dia sukses karena produk-produk ini kita kulitin lagi. Jadi kita bantu customer kita tuh dengan cara itu. Jadi kita juga menerapkan amati tiru modifikasi. Jadi dengan Hotto cerita hari ini gue juga waduh, ini menarik banget gitu menurut kasus gue ya. Karena Iya. karena biasanya klien gue jargonnya adalah amati tiru modifikasi. Makanya data-data yang kayak kita tampilkan jadi relevan buat mereka gitu. Oke. Wah seru banget. Oke, lu apa lagi yang bisa lo share? Oke. By the way, ini yang coklat. Iya. Oh pantesan dari tadi gue bilang, wah ini kayaknya yang baru nih. Iya. Wah enak banget sih. Boleh nih dicoba. Boleh. Hmm. Gimana Bang Radit, jujur? Enak banget karena buat gue juga jadi gampang kan. Tinggal diminum kayak gitu udah langsung dapet grainnya langsung berasa gitu. Kebutuhan seratnya juga terpenuhi. Ini pas banget sih, enak banget. Gua lebih suka yang ini sih daripada yang ubi karena kan, serius? Iya, karena kan gue dikirim ubi. Mungkin karena gue doyan coklat. Iya. Cuman jujur yang edamame gue belum nyoba. Oke. Mungkin abis ini gue nyobain yang edamame. Iya. Ini yang baru lagi Bang Oh, Radit. ini apa tuh? Waduh. Itu yang bar. Iya. Ini kan masih tahun depan. Lo dari masa depan. Kan kita ini dulu. Bangun tidur dia. Waduh. Apain? Gue suka banget lagi dark coklat. Ini kayak dark coklat ya jatuhnya. Kenapa? Dark coklat gitu ya berarti ya? Iya agak. Enak banget. enggak Ini yang ubi milk kalau coklat. ini nih. Ini Iya kan? iya ada ini purple ubi. potato. Dia ada goji berry juga. Wah enak ini. Hmm. Kebayang sih. Buat ganjel-ganjel. Jadi lo kalau lagi masa-masa persiapan produk baru, tiap hari lo makan nih. Ini rekomen sebelum lari gitu kan biasanya kan pakai bar-bar ini. Bebas lah buat apapun sebenarnya. Kalau misalnya kebanyakan sih sebenarnya kayak kita kan suka nih kayak belum janji meeting jam 1 jam 12 gitu kan. Nggak bisa makan siang dulu, nanggung kan. Daripada kelaparan nanti makannya jadi kalap, perut nggak enak. Snack bar ya jadi. Kayak gini. Enak bro. Enak. Enak. Enak banget kan Bang Radit? Enak banget. Gue sampai kepikiran kadang udah makan setiap hari pun malam aduh ngemil. Enak, jujur Malah ini jadi enak. gendut kayaknya makan dulu. Kayaknya enak ya. Enak kebanyakan makannya. Karena nih juga bener-bener nih masih packagingnya masih kayak gini ya. Iya. Nanti akan lo bikin kayak gini-gini. Pastilah Bang, nanti masa jual kayak begini. Iya juga sih. Ya bener juga sih. Ini baterai atau apa nanti orang gitu. Nah ini pemainnya juga udah banyak nih.
Apa tuh? Nah, ini lo kasih pemainnya data banyak. gimana? Tapi gue baru tahu, gue belum lihat datanya. Ntar gue cek lagi. Tapi pemainnya banyak. Berarti Guntur bisa ngintip nanti. Kalau yang lain tuh yang seperti apa ya? Rasanya ini nggak banyak kayaknya ya. Kita udah coba satu Indonesia, kita pede dengan berani bilang menurut selera gue ini paling enak. Nah ini yang menarik untuk di online. Jadi penjualannya Hotto ini tuh sering dibelinya banyak, bundling. Oh belinya bundling? Bundling, dan itu naik 66% dibanding tahun lalu. Bundlingannya Hotto naik 66%? Ya, jadi orang belinya langsung banyak gitu, banyak. Ini jualannya selalu paket begini kan? Tapi untuk dari distributor sendiri, jadi ada ketentuan. Misalnya kalau beli 3 jadi lebih murah. Oh itu berarti. Dan tapi market jadinya mungkin Belinya langsung banyak. Jadi lebih sering beli bundling. Seberapa sering sih orang beli lagi? Itu lo ada datanya nggak? Ada, tapi gue agak lupa. Tapi lumayan dari Di kalau atas kita tengah, ngobrol sama di distributor, mungkin sekitar segitu ya. Di atas tengah? Di atas Nggak tengah nyampe, balik lagi? kayaknya di antara segitulah. Oke. Jadi orang juga cukup aktif membeli ulang. Iya, karena kan distributor jualin bukan, ada beberapa distributor jualin bukan Hotto doang, ada produk lain. Nah, kata mereka selalu Hotto itu RO-nya paling tinggi. Oh, iya. Ketika kita bandingin data, kita bandingin sama yang lain kan. Iya. Nah itu repeat ordernya lumayan Paling tinggi. Paling tinggi Dari semua produk paling mereka. tinggi. Oke. Nah karena gue jadi mau tahu soal data yang ini, kalau mereka beli bundling, artinya kan ya meskipun lebih murah ya, mereka pasti udah kepikiran buat harus ngabisin dong. Betul. Jadi mungkin ini orang-orang yang pernah beli, Iya. dia beli lagi karena bundling lebih murah. Betul. Biasanya Feeling gua sih. karakteristiknya yang beli bundling tuh termasuk yang kemasan misalnya beli langsung karton gitu ya. Itu emang buat daily needs biasanya. Oh. Kalau kita misalnya orang di e-commerce ya beli air minum, air mineral, itu kecenderungannya langsung satu karton. Susu kecenderungannya satu karton. Itu jadi kalau Hotto ini dibelinya banyak bundling, nah itu udah kita nyebutnya dia udah masuk ke area daily needs. Karena dia ya udah gue mendingan beli sekalian, ongkirnya toh sama, sekalian datang ya gue pakai buat lama. I see. Habis gue beli lagi nyetok. Oke. Gitu. Jadi make sense kalau dianggap dia kayak barang subscription lah. Gitu. Ya udah RO lah, udah RO. Udah RO terus. Yang menarik adalah ada teman gue influencer gaming si Hans Rattlesnake. Oke. Itu dia sekali beli 20 pouch langsung beli. Wah. Jadi 20 selama 2 bulan, nanti dia kontak lagi. Gue kontak distributor yang ini ya. Itu dari pertama kali launching sampai sekarang. Jadi udah 2 tahun terus-terusan. Anjir. Setiap hari dong. Oh iya. Iya, gue sampai kayak gila. Lu lebih untung kayaknya lu jadi distributor, lu konsumsi sendiri kayaknya. Setahun lebih habis daripada lu setiap 2 bulan sekali beli 20. Gitu loh. Itu unik banget, gue sampai kaget, gila ya ini. Dan gak bosen-bosen. Iya. Dari awal launching sampai sekarang udah sampai 2 tahun. Dia nyoba rasa yang lain udah atau? Kayaknya tetap cocoknya yang ini. Oh, jadi iya, nanti kayaknya iya. kalau gue keluar yang coklat, kayak dia bakal happy banget gitu loh. Iya, karena dia baru. Iya baru, jadi gak bosen gitu kan. Tapi untuk orang yang sering di meja komputer masuk akal. Karena kan lo tinggal, ya kan? Iya, Kita setuju. kalau lo makan di depan komputer kan belepotan kan? Iya. Lo ada masukan gak buat Hotto? Supaya lebih berkembang lagi berdasarkan data yang selama ini lo lihat di marketplace? Ya tadi sih kalau gue lihat fokusnya kan nih, bukan fokus lah. Artinya Hotto ini sebenarnya gue menitipkan tanggung jawab mengedukasi masyarakat untuk sehat ya. Karena ini udah market leader di area sini. Dan tadi udah banyak cara untuk ngembangin produknya kan. Yeah. Jadi kayak bentuk ini kan gue lari juga gitu, lari dari Iya, lo lari juga. Gue lari juga. Jadi biasanya ini tuh gue bangun pagi udah kesiangan mau lari paling cepat makannya emang pakai bar. Oke. Pakai bar gitu. Oh jadi lo emang biasa makan pakai bar? Tunggu, ini pakai bar gimana? Iya, Maksudnya udah, snack bar kan? iya. Gue mikir joke-nya nih. Enggak, bukan. Iya, gue biasanya apalagi kalau udah pagi udah gak sempet sarapan kan. Oke. Paling cepat kan konsumsinya ini. Oh jadi biasa lo ya grab makan. Tiap kali race itu gue biasanya setengah jam atau sampai sejam sebelumnya gue mainnya bar. Pasti karena cepet katanya cepet masuk untuk energi kan. Kalau yang minuman-minuman ini biasanya coklat gini gue juga suka. Nah itu gue biasanya after gue lari itu recovery pertamanya gue minuman coklat gitu. Nah hal itu menurut gue jadi ya gue sih nitipnya tanggung jawab Hotto nih untuk terus edukasi dan mudah-mudahan sih
produknya itu di area kesehatan terus gitu. I see. Gitu. Oke. Lo ada strategi apa lagi untuk soal kontennya? Karena kan tadi lo bilang orang bosen mungkin kalau message-nya sama terus. Ada strategi apa nggak ke depannya dari Hoto secara ads gitu? Kalau secara strategi sendiri, balik lagi tuh apa ya? Kita percaya kita nggak bisa memaksakan ads juga kadang. Kita nggak bisa memaksakan konten. Jadi dari segi perusahaannya sendiri kita harus terus berkembang, benar-benar berkembang supaya kita dapat story yang emang real. Baru dari sana kita dapat inspirasi lain lagi buat jadiin itu sebagai ya mungkin ads gitu loh. Iya ya, artinya lo harus jujur dulu ya. Betul. Bahwa yang lo bicarakan memang yang lo rasain. Iya. Tapi bukannya itu malah jadi lama dapatnya? Nggak juga? Lama. Oh, dan nggak apa-apa kalau buat lo ya? Nggak apa-apa. Oh iya Nah, bener sih. itu. Emang gaya lu tuh kreator banget sih. Itu dia Bang Radit. Lu Itu kalau dia. masuk ke perusahaan yang rigid ya. Kaget. Iya karena Iya. tim marketing. Kita Q3 harus ada message baru gini-gini. Itu. Tapi kan gak dari sini nanti. Betul. Makanya kita pernah berbisnis sama yang emang dari bisnismen. Itu banyak gagal. Makanya gue bikin yang kayak lu bisnis harus cari partner yang tepat. Karena bisnismen kalau lihat kita kreator Bang Radit. Waduh ampun mereka sama kita. Iya, Pusing. Kita juga pusing sama mereka. Gitu loh. Karena mereka ada misalnya mau bikin bisnis ya paling simpel ya. Lu bikin produk yang banyak, sekali launching banyak supaya apa? Supaya produknya bukan ini doang. Kalau udah kelamaan, kalau udah 2 tahun 1 tahun, bisnismen mah pasti harus ada, langsung produk harus ada. Oke. Kalau kita enggak nyantai banget. Produknya 2 tahun tunggu sesuai foundernya aja nih lagi pengen bikin apa baru ngikut. Bener lagi. Iya. Itu kayak gue bikin stand up comedy, show-show gue juga kayak gitu tuh. Orang-orang bisnis tuh ngelihat kenapa harganya nggak lebih naik, kenapa lu harus berhenti di bulan ini, kenapa nggak? Iya. Jawaban gue selalu ya karena pengen aja gitu. Itu dia. Karena pengen aja. Itu asisten gue kan kemarin ditanya orang mau ngebuk jadwal gue. Jadwal gue di tahun depan di bulan apalah gitu. Terus kata asisten gue, ya Bang Radit lagi ada stand up setiap hari Sabtu. Terus dia nanya, oh emang kapan stand up-nya berakhir? Nggak tahu suka-suka dia katanya. Nah kalau kita di bisnis, Nggak itu bisa. udah kayak, lo mau ngapain sih? Kan gitu kan. Iya. Bener sih, tapi ujung-ujungnya memang di dunia digital sekarang, kalau kita tulus, itu nyampe. Itu menurut gue. Itu. Dan kalau kita lagi ngeflow sama energi kita, itu yang bakal jalan aja gitu loh. Oke, nah buat teman-teman yang pengen tahu lebih banyak soal Hoto, bisa kemana? Hoto.co.id. Hoto.co.id, di situ bisa distributor juga ada di marketplace kalau kayak kata Drata tadi. Kalau kompas.co.id itu lebih ke banyak ngasih data buat B2B ya berarti ya. Ya, buat B2B. Kalau konsumen mau tahu tuh bisa juga sih. Bisa, nanti hubungin aja di website kita, kompas.co.id, langsung di WA dari situ juga. Kita ready sih. Terutama kan ada, sebenarnya banyak yang kontak tuh dari teman-teman mahasiswa tuh bikin riset. Oh, buat riset. Buat riset banyak. Atau enggak yang bukan baru mau sih. Dia misalnya UMKM kecil banget lah, baru perorangan, mau lihat data, ada beberapa. Oh itu lu juga jual ke situ? Ya biasanya kita kasih mini free-nya gitu. Oh, I see. Buat edukasi aja lebih Oke. Dan lucunya sebelumnya kan kita Hoto udah pernah kerja sama Kompas kan. Iya. Udah pernah pakai jasanya. Untuk ngecek data? Iya. Iya. Wow. Tadi jadi lo ngintip juga ternyata ya? Ngintip juga. Kalau FGD lo ngelakuin nggak? FGD ada. Apa konsumen umur berapa tuh biasanya lo tarik buat FGD? Kemarin kita FGD tapi sekalian buat konten. I see. Itu jadi random tapi masih kebanyakan yang milenial sih. Wah seru banget nih, belajar banyak juga nih gue hari ini. Moga-moga di rumah juga dapat banyak dari apa yang kita obrolin hari ini. Thank you semua yang udah nonton. Terima kasih udah pada mampir ke sini. Thank you. Thank you.